Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Mimbar Gemar Online. Hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Saya terberkati dari jadwal pembacaan kita yang terambil dari Amsal 17 ayat 27. Demikian bunyinya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Dari pembacaan ini, saya menyimpulkan bahwa orang yang tidak bisa menahan perkataannya adalah orang yang tidak berpengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, orang percaya memiliki tanggung jawab untuk selalu belajar firman Tuhan Yesus Kristus supaya menjadi orang yang berpengetahuan atau cerdas rohani, sehingga bisa menjadi orang yang tidak sembarangan dalam perkataannya. Orang percaya harus bijak dan hati-hati dalam berucap kata. Pergunakan lidah dan mulut kita dengan benar, sebab lidah atau mulut yang tidak digunakan untuk kebenaran akan berakibat dosa. Dosa tentu akan membawa hukuman, baik di bumi maupun dalam kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ucapan bibir mulut kita harus dikendalikan. Kita harus berhati-hati dan berkepala dingin agar kata-kata yang kita ucapkan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kita di surga. Jika tidak, Bapa akan murka dan menghukum orang-orang yang tidak bisa menahan perkataannya. Raja Salomo menasihatkan kita untuk menahan perkataan kita agar kita tidak berdosa dan menghancurkan hidup kita sendiri. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, 2, dan 5 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Mengapa Allah murka terhadap ucapan-ucapan kita yang bodoh, sembrono, kotor, dan tidak memberkati sesama? Tuhan Yesus mengatakan, karena apa yang kita ucapkan bersumber dari hati kita. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita memiliki hidup, mari berhati-hati dalam ucapan perkataan kita. Rasul Petrus dengan ilham Roh Kudus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11 menuliskan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dari sini kita mengerti Bapak Ibu bahwa kita harus berusaha mencari perdamaian dengan sesama kita. Jangan sampai ucapan-ucapan kita yang bodoh,
menimbulkan perselisihan, menimbulkan sakit hati terhadap sesama kita. Baiklah kita berhati-hati di dalam setiap perkataan kita, terutama dalam komunitas gereja kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita bercerita, kita ngobrol dengan sesama kita dimanapun kita berada, kita tidak sadar dan tidak bisa mengendalikan hati kita sehingga kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak membawa berkat, tapi justru menyakiti sesama kita. Jangan sampai kita membicarakan orang lain, kelemahan-kelemahan atau kekurangan orang lain. Dan itu adalah suatu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam kebersamaan kita, jangan sampai kita mengambil perkataan-perkataan dunia, perkataan-perkataan yang kotor, yang najis, dan kita perkatakan dengan mudahnya. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa mengendalikan hati kita. Mungkin kita merasa sakit hati dengan orang lain. Janganlah kita meluapkan itu kepada orang di mana kita bersama-sama. Hal itu menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki pengertian firman Tuhan yang benar. Jangan sampai kita setelah sekian lama mengiring Tuhan, kita masih melakukan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menimbulkan murka dari Tuhan atas kita. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita, dan mari kita senantiasa berusaha belajar mengikis hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk menutup renungan pagi hari ini, saya ingin mempersembahkan satu pujian, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercelah di matamu Bapa, Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, agar kita tahan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan dan kita dilayakkan masuk dalam rumah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu pada pagi hari ini, agar kami menjaga perkataan-perkataan kami, karena apa yang kami ucapkan itu meluap dari hati. Sebab Tuhan melihat hati kami. Roh Kudus, tolong kami untuk senantiasa ingat nasihat-nasihat dan keinginan kehendak Tuhan untuk kami lakukan, karena kami telah menerima anugerah. Kami telah ditebus dari cara hidup kami yang lama, sehingga kami harus memancarkan kasih Kristus dan melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami yang masih sisa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami jika kami mau melakukan kehendak Bapa. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan acara Gemar Online hari ini, biarlah mereka semua Tuhan memiliki dan mau berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat berjuang untuk selalu berkata-kata yang memberkati dan berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Immanuel.